Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Semoga siapapun yang menyimak konten saya setidaknya mendapatkan bagian terbaiknya, yaitu doa. Karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Siapa tahu doa saya juga diijabah untuk kalian, juga untuk diri saya sendiri. Doa semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Setuju tidak setuju dengan konten saya itu nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah aminkan apa yang baik. Jadi dalam masalah apapun kita berselisih, tidak sepakat, kalau itu baik tetap harus kita ambil. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salah satu yang hangat dibicarakan, terlepas dari ini berkaitan dengan viralnya Gus Miftah atau tidak, tetapi muncul di komentar-komentar tentang Gus asli dan Gus palsu, atau Gus naturalisasi, atau Gus swasta, atau apa. Saya hanya ingin menyampaikan opini saya tentang hal ini, ya. Kalau kita mau menjelaskan atau kalau kita mau mengukur apakah sesuatu itu asli atau tidak, sebetulnya cukup kita sepakati dulu apa ciri-ciri keasliannya, apa standarnya untuk bisa disebut asli. Kalau kita tidak sepakat dalam masalah standar keasliannya, maka berarti nanti akan ada ikhtilaf. Ini asli menurut ini, tapi palsu menurut itu. Begitu juga sebaliknya. Dan sebenarnya cara berpikir ini adalah cara berpikir yang sehat saja. Dan itu berlaku. Saya kasih contoh, misalnya wudhu apa yang sah? Wudhu apa yang asli sah sehingga orang bisa sholat? Seperti apa wudhu yang sah yang orang lalu bisa sholat? Ya tergantung kamu mau pakai standar sahnya siapa. Berarti mau pakai standar syarat dan rukunnya atau fardunya menurut madhab yang mana. Sehingga bisa jadi ada satu wudhu yang menurut satu pandangan itu tidak sah, palsu berarti. Tapi menurut pandangan yang lain itu sudah asli. Saya kasih contoh, misalnya kamu berwudhu ketika membasuh atau mengusap kepala hanya sebagian saja. Kalau ini dipandang dengan timbangan madhab Hanafi misalnya, atau madhab Hambali, atau madhab Maliki misalnya, itu tidak sah wudhu itu. Artinya status kamu belum punya wudhu. Karena setidaknya kalau pakai yang paling ekstrim itu ya harus seluruh kepala itu diusap, nggak boleh hanya sebagian. Dengan pendalilannya, dengan Qurannya, dengan hadisnya, standar yang mereka pakai adalah seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang madhab Syafi'i, ya sah-sah saja. Atau misalnya kamu wudhu tidak pakai basmalah, ya kalau kita ikut madhab Hambali yang mewajibkan baca basmalah, ya tidak sah wudhunya. Tapi madhab Syafi'i sah. Sehingga tidak bisa kita tentangkan ini wudhu sah, ini wudhu tidak sah. Kita harus sepakati secara bersama-sama, tidak bisa. Karena memang tolak ukurnya berbeda-beda. Nah saya yakin Gus asli, Gus palsu, atau Gus yang sah, Gus yang tidak sah ini ya, saya kira lebih kepada seperti itu. Tergantung kamu ikut sudut pandang yang mana. Kalau yang paling saya suka adalah sudut pandang yang Gus itu muktasab. Muktasab itu sesuatu yang bisa dicapai. Berarti nggak berkaitan dengan nasab, tapi berkaitan dengan pencapaian. Walaupun agak rumit juga pakai standar ini. Pencapaian apa? Keilmuan. Keilmuan yang standarnya seperti apa? Karena bagaimana cara mengukur keilmuan orang? Apakah dilihat dari dia pernah belajarnya? Apakah semua orang yang pernah belajar lalu berilmu? Apa mungkin tidak pernah nyantren lalu tidak mungkin jadi Gus karena tidak pernah belajar agama? Apakah belajar agama hanya di pesantren? Kalau standarnya serunyam ini, bagaimana kita mau menghukumi seseorang itu Gus asli atau Gus palsu? Itu kalau kita bicara misalnya yang muktasab. Kalau misalnya yang bilwahbi atau zati, bawaan, berarti nasab, anaknya kiai jadi Gus. Ya mungkin ini yang dipakai oleh banyak orang, sehingga kalau ada orang walaupun dia berilmu jadi penceramah atau apa, kalau bapaknya bukan kiai dia tidak jadi Gus, mentok jadi ustadz. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan itu. Dan saya punya bantahan untuk pandangan itu, atau punya itirot, punya sanggahan untuk pandangan itu. Sebetulnya Gus adalah panggilan untuk anak kiai,
Apakah kiainya dulu itu ketika muda juga dipanggil Gus? Berarti kakeknya juga kiai? Apakah harus seperti itu? Lalu buyutnya juga harus kiai? Kalau misalnya sama-sama yang nggak semua, pokoknya sudah pernah ada yang disebut kiai, oh berarti sebetulnya bukan masalah nasab itu. Tetapi itu masalah pencapaian keilmuannya. Karena kalau misalnya masalah nasab, ditarik-tarik lagi ke atas, ke siapa nyambungnya? Ya kalau masih diklaim dia nyambung ke Rasulullah, ya berarti bukan Gus, bukan kiai, itu sayyid. Kenapa kita mempartisi antara kiai dengan sayyid? Kalau kenyataannya mengklaim sama-sama bersambung ke Nabi, berarti kan sama-sama sayyid. Berarti Gus atau kiai itu adalah bahasa lokalnya sayyid. Wah, ini agak berat lagi. Jadi kalau standarnya adalah nasab, ya mesti tidak mungkin selesai ke bapaknya kiai lalu anaknya Gus. Pertanyaannya, bapaknya kiai, sejak kapan bapaknya jadi kiai? Apakah kakeknya juga harus kiai? Apa yang disebut dengan kiai? Apakah dipanggil oleh orang sebagai kiai atau punya pondok? Apalagi kalau standarnya punya pondok. Kita bicara Lirboyo misalnya. Sejak kapan Lirboyo ada? Apakah sejak 7 turunan? Kan enggak. Sebelumnya kan enggak ada pondok itu. Apa karena ada pondok lalu disebut kiai? Oh berarti muktasab itu. Bukan nasab, tapi muktasab. Berarti siapapun yang bikin pondok jadi kiai. Apakah karena walaupun tidak punya pondok berarti itu kiainya sudah kiai? Sudah kiai, oh berarti nasab. Maka harus dicari kemana sambungannya. Kalau sama-sama ke Nabi, ya berarti sayyid. Berarti kiai sayyid. Jadi kiai atau Gus itu hanya panggilan lokalnya saja, aslinya mah sayyid. Karena kalau kita tarik nasab itu menjadi punya panggilan tertentu, itu adalah sayyid dan non sayyid atau syarif. Kalau muntasib ila Nabi punya panggilan tertentu yaitu sayyid atau syarif. Itu yang standarnya yang semua orang pakai. Ya kalau panggilan Gus, Lora ini tidak masuk kepada sayyid, oh berarti standarnya bukan masalah nasab, tapi masalah pencapaian keilmuan. Tapi kalau mau bicara masalah nasab, maka harus ikut standar yang umum. Ya nasabnya nyambung kemana untuk disebut kiai? Ya nyambung ke Nabi, ke Wali Songo. Ya kalau begitu berarti sayyid. Kiai dan Lora itu bukan menjelaskan nasab dia secara pengetahuan umum, tapi itu hanya lokalnya saja. Mestinya mah kalau keluar dipanggilnya sayyid. Ya, tapi karena kita di lokal di sini, tapi walaupun agak bingung, kenapa ada yang dipanggil sayyid, ada yang dipanggil kiai, padahal sama-sama saja. Jadi kan ribet kalau begitu ya. Maka bagi saya semua orang itu adalah Gus selama dia berilmu. Sehingga Gus itu ya cah bagus lah. Artinya kita memuji orang dengan panggilan ya sama dengan Ustadz lah. Gus Ustadz ya sama lah, nggak masalah nasab. Tapi masalah apa yang dia capai. Apa yang dia peroleh, apa yang dia kerjakan. Kalau di dunia keilmuan Islam, dia ngajar kitab, dia ceramah agama, ya sudah Gus aja semua. Bahkan Quraisy Shihab aja dipanggilnya Gus Quraisy Shihab ya, boleh-boleh saja ya. Ya tetapi kalau bagi kelompok yang mengatakan Gus itu harus nasabnya kepada kiai. Ya pertanyaannya kiainya juga mesti dulu pernah jadi Gus dan bapaknya juga harus kiai. Begitu juga bapaknya, kakeknya si kiai itu waktu kecilnya juga Gus, terus bapaknya juga harus kiai. Dan sejak kapan itu dia jadi kiai? Sejak kapan dipanggil kiai? Oh karena dia sejak dulu dari leluhurnya memang leluhurnya orang-orang baik, memang sambungnya ke Rasulullah. Oh berarti kalau begitu sayyid. Berarti kamu harus berani mengatakan bahwa orang yang dipanggil Gus itu karena nasabnya, berarti sebetulnya dia nasabnya ke Rasulullah. Atau jangan-jangan ada makomun baina makoma ini, non sayyid, sayyid, ada satu lagi non sayyid bukan, sayyid juga bukan. Jadi kalau misalnya nanti di akhirat itu ada surga, ada neraka, tempat pulang terakhir, ada Mu'tazilah yang mengatakan ada makomun baina makoma ini. Satu tempat di antara dua tempat itu. Jadi masuk surga enggak, masuk neraka enggak. Masuk tengah-tengah. Jadi turunan Nabi bukan turunan Nabi juga bukan. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sama dengan yang lain bukan sayyid, mestinya nggak ada panggilan khusus, biasa aja. Tapi kan dia berilmu, itu sudah bicara kepada keilmuan, bukan nasab. Gitu ya, gitu. Jadi sekali lagi kalau kamu mau bicara Gus asli, Gus palsu, maka satukan dulu standarnya. Karena kalau tidak standar begini kita akan berdebat tidak ada habisnya. Sama dengan nasab sah, nasab tidak sah. Tentukan dulu standar sahnya apa. Ya kalau standarnya sahnya tidak sama, misalnya wudhu lah. Standar sahnya kamu menstandarkan kalau wudhu menurut saya sahnya itu harus jongkok, kalau berdiri nggak sah. Sementara yang lain mengatakan ya wudhu nggak mesti jongkok, berdiri pun boleh. Akhirnya apa? Ya sah menurut dia, tidak sah menurut dia. Ya begitu juga Gus. Ini Gus asli menurut dia, palsu menurut dia.
karena pandangannya sudah berbeda-beda. Inilah kenyataannya. Walaupun bagi saya tidak penting juga Gus asli Gus palsu. Toh orang ikut orang itu bukan karena Gusnya juga. Apa kita rakyat ini sebegitu bodohnya gitu sehingga kita lebih percaya kepada dia dipanggil sebagai apa? Saya kira enggak lah ya. Naif sekali kalau kita tidak punya kacamata sama sekali untuk mengukur benar dan salah. Kita sudah kadung percaya kepada dipanggilnya apa gitu. Sehingga mau ngomong mencuri halal lah. Kalau dia Gus oke kita ikut. Enggak ada begitu saya kira. Oh ini cucu Nabi dia bilang mencuri itu boleh kita ikuti. Enggak ada begitu. Terlalu jumud memandang itu, terlalu merendahkan diri kita sendiri. Kalau dalam masalah-masalah yang seperti itu tidak akan ada siapapun kamu mengaku sebagai apapun turunan Nabi pun lah, kalau dakwahnya menentang ajaran-ajaran yang sudah mafhum bidoruri itu nggak akan ada yang ikut. Karena disebut bidoruri itu semua orang sudah tahu. Sholat wajib, ada orang bilang sholat tidak wajib. Saya Gus, saya Habib, saya Sayyid. Diketawakan nyamuk kamu ya. Nyamuk aja yang nggak pernah ketawa jadi ketawa. Ya, jadi apalagi kalau di YouTube ya, kalau di YouTube itu semua orang jadi Gus. Ya nggak ada masalah. Semua orang jadi Gus. Lalu kenapa? Karena kalaupun menjadi Gus lalu apa? Menjadi lorah lalu apa? Menjadi kiai lalu apa? Apa dengan begitu lalu tambah hebat? Enggak. Kamu dipanggil sebagai apapun. Selalu saya bilang, kamu dipanggil sebagai apapun, dianggap sebagai apapun, nggak merubah keadaan kamu. Kalau nggak ngerti apa-apa, kamu dipanggil kiai lah, dipanggil Habib, dipanggil Gus, tetap bodoh, nggak lalu alim. Begitu juga kalau kamu memang alim, mau dipanggil siapa, nggak dipanggil Gus, nggak dipanggil Sayyid, nggak dipanggil siapapun, tetap alim. Karena kalau kita melihat, memang panggilan-panggilan dalam agama ini, kalau dalam keilmuan itu yang pencapaian keilmuan, Hujatul Islam, Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Mujtahid, ada Mujtahid Mutlak Mustaqil, ada Mujtahid Fatwa, ada mujtahid tarjih, itu panggilan-panggilan pencapaian keilmuan. Al-Hafidh, Al-Muhaddis, An-Nahwi, Al-Usuli, itu semuanya panggilan yang dicapai. Nggak ada yang karena nasabnya lalu dipanggil Al-Muhaddis, nggak ada begitu. Jadi saya lebih suka Gus ditarik ke situ, ditarik kepada orang-orang yang memang sudah jelas, kayak Gus Baha lah. Nggak usah bicara nasabnya. Bukan kita menafikan, tapi kita pakai standar yang umum saja. Gus Baha ya Gus. Ya misalnya Gus Mus ya Gus, Gus Dur ya Gus, dari pencapaian keilmuannya. Nggak perlu kita cari-cari nasabnya, karena kalau bicara cari nasabnya, Gus diartikan sebagai adalah nasab karena anaknya kiai, bapaknya kiai, bapaknya lagi siapa? Bapaknya lagi siapa? Kalau tidak sambung ke Nabi tapi pernah jadi kiai, oh berarti kiai itu sama dengan keilmuan, berarti kita semua bisa jadi kiai, bisa jadi Gus. Kamu belajar yang alim, bikin pondok, nanti anak kamu dipanggil kiai atau dipanggil tuan guru atau apa, nanti anak kamu juga akan dipanggil dengan yang sama. Jadi mulai menghitung nasabnya itu dari kamu ke bapakmu saja. Kalau ke atas-atasnya belum tentu ya, kecuali kalau Gus kiainya itu juga sampai ke Rasulullah. Makanya saya pernah bilang bahwa nasab itu, kalau untuk mendapat gelar panggilan dari berbasis nasab, misalnya Gus kiai itu, mungkin tidak semua harus bersifatnya itu bil wahbi atau sudah bawaan, tapi ada yang bil kasbih juga. Ada yang bil kasbih juga, yaitu dengan cara mencapai. Sementara kalau Sayyid tidak bisa. Sayyid itu memang harus satu-satu jalur. Jadi kalau orang jadi kiai, jadi Gus mungkin ada jalur lain, tapi kalau untuk jadi Sayyid itu tidak ada jalur lain. Itu hanya satu jalur, yaitu kamu memang punya nasab kepada Rasulullah. Dan kita terimalah. Ini setidaknya kita membedakan Rasulullah dengan yang lain. Kita punya panggilan khusus yang tidak bisa dicapai dengan cara yang lain. Sehingga panggilan Gus, panggilan Kiai itu masih di bawahnya Sayyid. Kenapa? Karena kalau Sayyid itu sudah terverifikasi nasabnya, dia sambung ke Rasulullah. Kalau Gus atau Kiai bisa jalur nasab, bisa tidak. Artinya kalau Sayyid itu muqayyad. Kalau Gus ini mutlak, ya mungkin termasuk kepada yang Sayyid, termasuk kepada yang non Sayyid. Ya, pokoknya sudah dikenal sebagai Kiai, ya tidak perlu kita cari ke atasnya kiainya siapa. Bapaknya Kiai juga enggak. Terus apalagi kalau standarnya punya pondok. Di Indonesia sejak kapan ada pondok? Ya kan belum 500 tahun juga. Ya, belum ada pondok yang usianya 500 tahun atau bahkan 700 tahun kan tidak ada. Ya, kalau begitu berarti pada waktu itu nggak ada kiai, nggak ada Gus, karena belum ada pondok, mau tambah simpang siur, itu standarnya begitu ya. Allahumma hdina ahdasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.